Memasuki akhir 2021, pemerintah mulai menetapkan batas kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di setiap daerah di Indonesia ya BMers. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan kalau rata-rata kenaikan upah minimum secara nasional mencapai 1,09% pada 2022. Nah, angka tersebut diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Setelah kami melakukan simulasi, tentunya nanti akan ditetapkan oleh para gubernur. Simulasi berdasarkan data dari BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09%. Ini rata-rata nasional. Sekali lagi kita tunggu para gubernur, kata Ida. Menaker Ida juga mengatakan penyesuaian UM tahun 2022 ini mengacu pada aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengatasi kesenjangan pengupahan antar daerah nih BMers. Nah, kalau sebelumnya UMP DKI Jakarta 2021 adalah Rp4.014.186, UMP tersebut telah mengalami kenaikan sebanyak 3,27% dari tahun 2020 ya BMers. Dan kini, setelah mengalami kenaikan 0,85% atau sebesar Rp37.749, UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4.452.935 BMers. Dari angka tersebut, sebagian dari kalian pasti bertanya-tanya dong ya, emang cukup ya gaji segitu buat hidup di Jakarta? Apalagi kamu adalah first jobber yang mencari nafkah di Jakarta nih BMers. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan BMers. Pertama, agar kamu disiplin dalam mengelola keuangan, ada baiknya kamu membagi pos pengeluaran sejak gaji diterima. Pisahkan biaya harian seperti biaya makan, minum, transportasi, telekomunikasi, dan sewa rumah. Tentukan biaya harian tidak lebih dari 50% gaji ya BMers. Jadi, jika gaji kamu sesuai UMR Jakarta 2022 atau sekitar 4,4 juta rupiah, maka kamu hanya bisa memanfaatkan uang-uang biaya harian maksimal sebesar 2,2 juta rupiah BMers. Biasanya, biaya terbesar kaum urban adalah biaya sewa atau kontrakan. Nah, anggaplah biaya kontrak rumah petak di Jakarta itu sekitar 1-1,5 juta rupiah per bulan. Maka, sisanya harus cukup untuk transportasi, makan harian, dan biaya pulsa telepon ya BMers. Untuk menghemat anggaran, kamu bisa kos atau mengontrak rumah dekat tempat kerja, sehingga nggak perlu lagi nih mengeluarkan biaya transportasi. Beruntung juga nih kalau kamu nggak punya cicilan. Tapi kalau berencana membeli barang dengan cara mencicil nih BMers, maksimal yang bisa kamu pakai adalah 30% dari gaji ya, atau sekitar Rp1.320.000 yang bisa kamu manfaatkan buat cicilan. Kedua, selain membayar cicilan, yang perlu kamu lakukan sebelum berbelanja adalah menabung. Minimal menabunglah 10% atau sekitar Rp440.000 dari gaji kamu. Tabungan yang kamu miliki penting untuk biaya darurat loh. Kalau dalam praktik perencanaan keuangan, rasio ideal dana darurat adalah 3 kali sampai dengan 6 kali pengeluaran per bulan. Jika pengeluaran per bulan kamu adalah sebesar 3,5 juta rupiah per bulan, maka dana darurat yang perlu kamu miliki minimal sebesar 10,5 juta rupiah. Jika kebutuhan dana darurat sudah terpenuhi, maka keuangan kamu sudah dibilang sehat. Ketiga, setelah kebutuhan dana darurat terpenuhi, saatnya kamu untuk berinvestasi. Kamu udah bisa tuh menggunakan 10% dari gaji kamu untuk berinvestasi BMers. Mulai nih berinvestasi pada jenis investasi yang aman seperti emas atau reksadana ya BMers. Memang bukan hal yang mudah, tapi baru-baru ini juga ada loh postingan dari seorang ibu rumah tangga yang viral karena dengan gaji 2,7 juta rupiah sudah cukup untuk biaya hidup bahkan untuk menabung BMers. Jadi untuk urusan cukup atau tidak cukupnya gaji, balik lagi ke pengelolaan keuangan masing-masing ya BMers.